Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Romli. Sebelumnya gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan materi, yaitu berlanjutan dengan lingkaran, yaitu dengan berkenaan dengan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran dan panjang lilitan minimal dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang dikatakan garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Perhatikan lingkaran di samping, dua lingkaran yang saling bersinggungan di dalam lingkaran. Maka kedua lingkaran tersebut memiliki satu garis singgung. Lanjutnya, dua lingkaran yang saling berpotongan di samping memiliki dua garis singgung persekutuan luar lingkaran, yaitu memiliki dua garis singgung persekutuan luar lingkaran. Yang ketiga, lingkaran yang saling bersinggungan di luar. Kedua lingkaran di samping tersebut memiliki tiga garis singgung, yaitu satu garis singgung persekutuan dalam, yang kemudian dan dua garis singgung persekutuan luarnya. Kemudian selanjut, dua lingkaran yang saling berpisah atau saling lepas, maka kedua lingkaran tersebut memiliki empat garis singgung, yaitu dua garis singgung persekutuan luar dan dua garis persekutuan dalam. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini, yaitu dua lingkaran yang saling lepas, di mana di situ ada lingkaran yang berjari-jari K dan M dan L dan N, sehingga jarak KL dan MN tersebut disebut garis singgung persekutuan luar, disingkat dengan L kecil, yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kemudian garis CD dengan EF itu disebut garis singgung persekutuan dalam atau disingkat D, yaitu persekutuan dalam dua lingkaran. Selanjutnya menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar maupun dalam, itu selalu melibatkan pada yaitu rumus Pythagoras. Perhatikan sekarang, menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu KL, di mana KL itu ditarik gambar garis putus-putus M ke B, ya, garis putus-putus M ke B. Berapakah panjang KL? Maka ini dimisalkan jari-jari lingkaran yang A itu R1 dan jari-jari lingkaran B itu R2. Maka jarak
AB atau sama dengan B itu jarak antara dua titik pusat lingkaran. Maka untuk menghitung KL di situ dibantu dengan garis MB. KL sama dengan MB yang berbentuk persegi panjang. Maka untuk menghitung MB atau KL itu melibatkan rumus Pitagoras, di mana M-nya siku-siku berarti segitiga AMB, sehingga di situ MB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AM pangkat 2. AB itu sama dengan P, sehingga MB pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi, karena P-nya sebagai sisi miring, R1 atau R lingkaran besar dikurangi R lingkaran 2 yang kecil. Jadi R1 dikurangi R2 hasilnya dipangkatkan 2. Maka MB itu sama dengan akar P pangkat 2 dikurangi buka kurung R1 R besar dikurangi R2 R kecil pangkat 2. Itulah rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi jarak antar dua titik pusat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dipangkatkan 2, sehingga panjang garis singgungnya yaitu KL atau disingkat tadi L kecil sama dengan akar P pangkat 2 dikurangi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dipangkatkan 2. Itu untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Lingkaran besar berjari-jari 10 dan lingkaran B-nya berjari-jari 2. Jarak antara dua titik pusat yaitu 17. Tentukan panjang KL. Jawab. Diketahui dulu jari-jari R1-nya 10 cm, jari-jari R2-nya 2 cm, jarak antara dua titik pusat 17 cm. Maka panjang KL langsung dimasukkan rumus, yaitu sama dengan akar P pangkat 2 atau AB pangkat 2 dikurangi R1 dikurangi R2, berarti 17 pangkat 2 dikurangi buka kurung 10 dikurangi 2 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289. 10 dikurangi 2 sama dengan 64, bukan 81, ini salah ketik Pak Romli ya. 64. 289 dikurangi 64 maka hasilnya 225. Maka hasilnya sama dengan akar 225 sama dengan 25. Maka panjangnya KL sama dengan 25. Lanjut contoh 2. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu 24 cm. Jika panjang jari-jari dua lingkaran tersebut masing-masing R 15 cm dan 5 cm, hitunglah jarak antara kedua titik pusat lingkaran itu. Jawab. Diketahui R1-nya 15, R2-nya 5 cm, panjang garis singgung persekutuan luarnya atau L-nya 24 cm. Penyelesaiannya, L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi R1 dikurangi R2 pangkat 2. L-nya diketahui 24, berarti 24 pangkat 2. P-nya yang dicari pangkat 2 dikurangi 15 kurangi 5 pangkat 2. 15 kurangi 5 sama dengan 10. Berarti 24 pangkat 2 576. P pangkat 2 dicari 10 pangkat 2 100. Maka
maka P pangkat 2 576 ditambah 100, maka P2 nya sama dengan 676, maka P nya akar 676. Jadi panjang jarak antara dua titik pusat lingkaran 26 cm. Lanjut sekarang menghitung panjang garis persekutuan dalam lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, perhatikan jika jari-jari lingkaran A R1 dan jari-jari lingkaran B R2, kemudian jarak AB sama dengan P, berapakah panjang CD? CD itu merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam. Untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, maka ditarik garis putus-putus EB, maka berupa persegi panjang, maka EB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AE pangkat 2, sedangkan AE itu sama dengan R1 ditambah R2, maka EB nya P pangkat 2 dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2, maka EB nya sama dengan akar P pangkat 2 dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2. Karena EB sama dengan CD, maka CD nya atau garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan akar P pangkat 2 dikurangi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dipangkatkan 2. Contoh Contoh 1. Perhatikan gambar di samping. Lingkaran besar jari-jarinya 4 cm, lingkaran kecil 3 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalam ditanyakan. Kemudian jarak antara dua titik pusat 25 cm. Penyelesaiannya XY itu atau D sama dengan LM pangkat 2 dikurangi R besar ditambah R2 pangkat 2, berarti XY atau D nya akar P pangkat 2 dikurangi 4 ditambah dengan 3, P nya 25 pangkat 2, 4 tambah 3 7 pangkat 2, berarti 25 pangkat 2 625 dikurangi 49, hasilnya 576. Akar 576 sama dengan 24, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan 24 cm. Contoh 2. Jarak pusat dua buah lingkaran sama dengan 15 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkarannya itu 5 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Jawab. Diketahui panjang jarak antara dua titik pusat P nya 15 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam 12 cm, R1 nya dimisal R1 5 cm, R2 nya berapa ditanyakan, maka D nya D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2, maka 12 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 dikurangi
5 ditambah X pangkat 2, maka 12 pangkat 2 144, 15 pangkat 2 225 dikurangi 5 ditambah X pangkat 2, maka 5 plus X digeser ke kiri, maka menjadi plus 5 plus X pangkat 2 sama dengan 225 dikurangi 144, sehingga 5 plus X sama dengan akar 81. Kenapa kok diakar? Karena pangkat 2-nya dihilangkan, maka sebelah kanan di akar. Maka 5 plus X sama dengan akarnya 81 plus minus 9. Maka dimasukkan X-nya 1. Akarnya 9 yang plus, berarti X-nya 9 dikurangi 5 sama dengan 4 cm. Yang kedua, 9-nya min 9 dikurangi min 5 sama dengan min 14, maka ini tidak memungkinkan. Maka jari-jari lingkaran yang satunya yaitu berjari-jari 4 cm. Lanjut, menghitung panjang lilitan yang menghubungkan 2 atau lebih lingkaran yang sama besar. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Menghitung panjang lilitan 2 lingkaran yang sama besar. Perhatikan lingkaran yang satu jari-jarinya R. Nah, itu panjang lilitannya yaitu dari CBAD atau ADCB. Maka panjang lilitannya sama dengan panjang busur AB ditambah panjang BC ditambah panjang busur CD ditambah panjang garis DA. Panjang busur AB dan panjang busur CD itu AB-nya setengah lingkaran, setengah keliling lingkaran. Kemudian BC-nya itu sama dengan diameter karena jari-jari ditambah jari-jari. Busur CD setengah keliling lingkaran ditambah DA itu 2 jari-jari maka diameter. Setengah keliling lingkaran ditambah setengah keliling lingkaran maka menjadi keliling lingkaran ditambah diameternya ada 2, berarti 2 kali diameter. Itulah rumus untuk menghitung 2 lingkaran yang sama besar, yaitu keliling lingkaran ditambah 2 kali diameter. Lanjut untuk contoh yang panjang lilitan. Contoh, 2 pipa berjari-jari 7 cm diikat dengan tali. Berapa panjang tali minimal yang melilit kedua pipa tersebut? Diketahui jari-jari pipa 7 cm, maka diameternya adalah 14 cm. Jawab. Panjang lilitan itu dirumuskan tadi keliling lingkaran ditambah 2 kali diameter. Di sini ada 2 rongga berarti 2 diameter. Panjang lilitan keliling lingkaran pi kali D ditambah 2 kali diameter. Pi-nya berarti 22 per 7 kali 14 tambah 2 kali 14. 14 bagi 7 sama dengan 2. 22 kali 2 44. 2 kali 14 28 ditambah maka sama dengan 72. Jadi panjang lilitannya 72. Menghitung panjang lilitan yang menghubungkan 3 lingkaran yang sama besar. Perhatikan lingkaran di samping. Panjang lilitan AB, panjang lilitan atau panjang tali lilitan itu sama dengan panjang busur AB ditambah
panjang garis BC ditambah panjang busur CD ditambah panjang garis DE ditambah panjang busur EF ditambah panjang garis FA. Busur A, B, C, D, dan EF itu kalau dijumlah sama dengan keliling lingkaran. Kemudian BC, DE, FA itu sama dengan diameter, maka rongganya ada 3, maka tinggal dikalikan keliling lingkaran ditambah 3 kali diameter. Rumus untuk 3 lingkaran sama besar dalam posisi seperti gambar di samping. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung panjang lilitan tali pada beberapa lingkaran dengan cara yaitu keliling lingkaran ditambah banyaknya rongga pada lingkaran tersebut dikalikan diameternya. Contoh, 3 pipa berjari-jari 7 cm diikat dengan tali. Berapa tali minimal yang melilit ketiga pipa tersebut? Diketahui jari-jarinya 7 cm, maka diameternya 14 cm. Panjang lilitan, jawab, sama dengan keliling lingkaran ditambah rongganya ada 3, berarti 3 kali 3 diameter. Panjang lilitan berarti keliling pi kali D ditambah 3 kali D. 22/7 dikalikan 14 ditambah 3 kali 14. 14 bagi 2 sama dengan 2, dikalikan 22 sama dengan 44. 3 kali 14 42, dijumlahkan dengan 14 sama dengan 86 cm. Jadi panjang lilitannya sama dengan 8 cm. Nah, sekarang contoh 2, berupa pipa yang bentuknya berbeda dengan contoh 1. 3 pipa berjari-jari 10,5 cm diikat dengan tali seperti pada gambar di bawah. Berapa cm tali minimal yang melilit ketiga pipa tersebut? Jawab, diketahui jari-jarinya 10,5 cm, diameternya maka 21 cm. Pada gambar segitiga tersebut, rongganya yang membedakan, rongganya ada 4, berarti keliling lingkaran ditambah 4 kali diameter. Pi kali D ditambah 4 kali D, maka 22/7 kali 21 ditambah 4 kali 21. 21 dibagi 7 sama dengan 3, dikalikan 22 sama dengan 66. 4 kali 21 sama dengan 84. 84 tambah 66 sama dengan 150 cm. Jadi panjang lilitan atau talinya 150 cm. Itulah contoh untuk hari ini. Kemudian perhatikan anak-anak untuk latihan soal dikerjakan di kertas, lembaran, dan dikumpulkan. Untuk anak-anak perhatikan soal yang telah diberikan. Mungkin itu yang dapat Pak Romli sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.